Jumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan menggambarkan skema dari rangkaian driver lampu LED murahan seperti ini ya, lampu LED abal-abal, yang dimana untuk drivernya ini sangat simpel dan sederhana, hanya terdiri dari beberapa komponen ya, cuma ini 1 2 3 4 5 6 ya, 6 komponen saja. Nah, hanya ini jenisnya ada 1 2 3 sekitar 4 ya, dari kapasitor, elko, dioda sama resistor ya teman-teman. Nah, jika kalian khususnya teman-teman yang suka utak-atik lampu LED teman-teman, ini bisa kalian manfaatkan ya untuk membuat atau mengganti driver lampu LED lain yang sudah rusak ya. Nah, di sini saya akan gambarkan saja ya teman-teman skemanya agar teman-teman nanti bisa paham. Tentunya saya akan juga menjelaskan ya kerja dari driver lampu LED murahan seperti ini ya. Untuk lampu LED yang pakai IC ini saya juga masih mempelajari ya teman-teman. Tapi yang satu ini saya sudah pelajari teman-teman, dan ini sudah saya gambarkan teman-teman. Nah, untuk lampu LED seperti ini ya teman-teman, ini drivernya kebanyakan seperti ini teman-teman. Nah, untuk gambarnya atau skemanya teman-teman, di sini ini saya, sebelum saya ke gambar ya teman-teman, ke skema. Nah, ini kapasitor, berarti yang ini ya teman-teman, kapasitor. Kemudian ada elko, elkonya ini ya, terus dioda, ini dioda bridge ya, ini ada ini ya dengan singkatan DB, dioda bridge, terus sama resistor ya. Nah, di sini untuk resistor kan ada dua ya teman-teman. Memang di sini untuk ukuran setiap lampu LED yang abal-abal seperti ini berbeda-beda teman-teman. Seperti ini ya. Ini kalau saya zoom ya, kita lihat ukurannya. Nah, di sini untuk R ini ya, ini 470 ohm ya. Ini adalah R outputnya teman-teman, nanti sebagai outputnya ini 470 ohm ya. Terus ini juga resistor R2 ini 104, ini 100 kilo. Terus yang satu ini 474 ya, 474 berarti 470 kilo teman-teman. Nah, di sini sudah saya gambarkan skemanya, akan saya jelaskan ya teman-teman. Nah, dari sini ya teman-teman, dari ini PLN ya, PLN 220, ini volt AC, ini masuk ke kapasitor ya, ke kapasitor. Satu misal ini saya contohkan kapasitor dengan nilai 145J 400 volt teman-teman. Terus kemudian ya, dari kaki kapasitor ini akan dikopel ya, dikopel menggunakan resistor 470 kilo. Jadi ini ya kapasitor ini. Nah, ini adalah jalur kapasitor ya, ini kaki kapasitor, ini juga kaki kapasitor. Nah, di sini pada R1 ini ukuran 470 kilo. Ini fungsinya untuk menghilangkan muatan listrik atau tegangan yang tersimpan di sini teman-teman, di kapasitor ya. Jadi kalau ini tidak ada resistornya ya teman-teman, ini akan menyimpan di sini di kapasitor. Kalau kita pegang, ini juga bisa mengejutkan kita teman-teman, setrumnya ya, tegangannya bisa cukup mengejutkan kita. Terus dari kapasitor ini ya teman-teman, ini masuk ke dioda bridge ya, DB ini AC ya, ini bolak-balik gak masalah ini di sini untuk pemasangan, jadi nggak ada min plusnya. Terus kemudian ini output dari dioda, ini yang plus ini ke kaki plus elko teman-teman, ini ya, ini kaki elko yang bagian plus, yang saya blok hitam ini adalah bagian min teman-teman. Dan yang bagian min ini dapat output dioda min ya, untuk elko-nya, kaki elko-nya. Terus kemudian pada kaki elko min plusnya elko ini ya,
kaki elko-nya ini dikopel juga menggunakan R470 kilo. Nah, tadi ada yang menggunakan di sini 100 kilo ya, ini juga nggak masalah. 100 kilo ditaruh di sini juga nggak masalah, yang sini 470 kilo juga nggak masalah. Tapi kebanyakan kadang ini sama teman-teman. Terus ya, ini juga fungsinya resistor ini ya, resistor ini juga untuk mengosongkan muatan listrik yang tersimpan di elko ini ya teman-teman. Walaupun di sini elko ini ya juga fungsinya juga untuk menyimpan muatan listrik ya, tapi sifatnya hanya DC. Kalau di sini sifatnya AC teman-teman. Jadi sifatnya AC ini bisa bolak-balik untuk pemasangannya, tapi untuk elko ini pemasangannya paten. Dalam arti plus ketemu plus, min ketemu min ya. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Terus dari outputnya plus tadi ya teman-teman, ini terus ini ada sebuah resistor dengan ukuran 47 ohm ya, seperti yang tadi ini 47 ohm ya, R3 ini 47 ohm sebagai R outnya teman-teman. R outnya 47 ohm. Nah setelah itu baru ke beban LED di sini ya. Nah fungsi dari 47 ohm di sini ya teman-teman, ini bukan sebagai R arus teman-teman, atau R sun ya teman-teman, R sense. Ini fungsinya tidak seperti itu, karena tadi saya sudah melakukan percobaan ya teman-teman. Dari R47 ohm ini ya, 47 ohm tadi ini saya paralel menggunakan resistor yang tidak sama nilainya, dan untuk ampernya ini masih sama, untuk arusnya masih sama teman-teman. Jadi untuk R ini tidak berpengaruh. Tapi menurut saya teman-teman ini ya, menurut saya pribadi ya, nanti kalau salah bisa teman-teman luruskan ya di sini. Ini adalah sebagai RVUS-nya saja ya teman-teman. Jadi ini RVUS untuk tegangan outputnya. Jadi kalau semacam ini outputnya ini terhubung teman-teman ya, antara plus dan min ini terhubung, maka R ini akan putus teman-teman. Jadi untuk di sini aman, untuk komponen di belakang resistor ini akan aman, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk mengatur arusnya teman-teman, ini kuncinya ada di sini, di kapasitor sini ya. Ini adalah untuk mengatur arusnya. Semakin besar nilai kapasitornya, maka arusnya ini akan besar pula teman-teman ya. Dan sebaliknya, kalau ini nilainya kecil, maka arus yang keluar di sini akan semakin kecil. Jadi kunci arus hanya di kapasitor ya. Untuk lampu LED abal-abal kuncinya arus ada di kapasitor, bukan di R yang terakhir ini ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti silakan teman-teman buat seperti ini ya. Dan untuk elko-nya ya teman-teman, tadi saya lupa, untuk elko-nya ini usahakan elko ini di bawah di atas voltnya ya, di atas 250 ya, kalau bisa ini di atas 250. Nah teman-teman mungkin banyak yang tahu ya, kebanyakan elko di lampu LED ini sering meletus ya. Lampu LED abal-abal ini sering sekali meletus. Di sini kebanyakan yang digunakan adalah mikro besar, mikronya agak besar ya, tapi voltnya kadang kecil. Nah sementara ini karena sering meletus ya teman-teman, ini perlu teman-teman ketahui bahwa output dioda di sini ya, antara min plus, kalau ini diukur menggunakan multitester, ini outputnya melebihi dari 250 volt. Sedangkan di sini cuma misalnya 100 volt, maka di sini tidak kuat teman-teman. Lama kelamaan ini tidak kuat ya. Walaupun di sini mungkin juga sebagai pembatas ya teman-teman, agar tidak melebihi dari outputnya, tidak melebihi dari 100 volt ya. Misalnya ini digunakan elko dengan volt 100 volt ya, tapi kebanyakan di sini akan tetap sering meletus ya teman-teman. Nah karena di sini kalau kita kasih 400 volt ya teman-teman, di sini juga ada R resistornya di sini juga sebagai auto voltnya teman-teman. Jadi di sini bisa menyesuaikan ya
sesuai bebannya untuk voltnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman, khususnya teman-teman pemula yang baru suka utak-utik atau hobi akan servis lampu LED. Ini bisa kalian gunakan untuk pengganti driver lampu LED yang sudah rusak. Sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.